balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Beautiful Mom. Film ini rilis pada tahun 2021. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang tante-tante yang ketagihan dengan batang berondong. Wah, pasti kalian penasaran banget dong gimana ceritanya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Di awal film kita diperlihatkan kepada dua orang wanita yang sedang menghibah. Ya, biasalah kalau wanita udah ngumpul, pasti apa aja dia omongin deh. Dimana wanita itu bernama Sunhee dan juga Ingi. Di situ Ingi menceritakan tentang pengalamannya yang susah untuk dilupakan, yaitu ngeriwit bareng dengan seorang berondong. Aduh, ini wanita satu suka juga ya sama berondong. Karena mendengarkan cerita dari temannya menjadikan Sunhee cenut-cenut. Dan perlu diketahui ya guys, kalau Sunhee ini adalah seorang single parent dengan satu anak. Tak mau terhanyut terlalu dalam oleh cerita Ingi, Sunhee pun berpamitan untuk pulang. Kayaknya takut nggak ada yang buat pelampiasan nih. Scene berganti kepada seorang wanita yang baru saja turun dari mobil. Wanita itu sendiri bernama Ahrin. Dia ini adalah anak dari Sunhee. Di situ Ahrin diantarkan pulang oleh kekasihnya yang bernama Lee Do-min. Setelah berkenalan dengan calon mama mertuanya, Do-min pun berpamitan untuk pulang. Di malam harinya kita diperlihatkan kepada Sunhee yang sedang melakukan perzinaan dengan seorang pria. Dan ternyata pria itu adalah kekasih dari anaknya sendiri. Ya, dia adalah Do-min. Namun adegan mereka harus disudahi karena Sunhee terbangun dari tidurnya. Dan ternyata adegan itu hanyalah mimpi dari seorang janda yang lama tak dijamah. Aduh, sampai ke bawah mimpi gitu ya. Di pagi harinya diperlihatkan Do-min yang datang ke rumah Ahrin. Akan tapi dia malah disambut oleh Sunhee. Di situ Sunhee pun mengatakan kepada Do-min bahwa Ahrin belum bangun dan menyuruhnya untuk menunggu sebentar sembari Sunhee membangunkan Ahrin. Karena Ahrin yang sangat susah dibangunkan, jadi Sunhee pun menyuruh Do-min untuk menunggu di dalam rumah saja. Di saat Ahrin yang sudah bangun, dia melihat Do-min sedang bersama ibunya. Di situ Ahrin menyuruh Do-min untuk membereskan halaman rumahnya selagi Ahrin berdandan. Tanpa banyak penolakan, Do-min pun menuruti perkataan dari Ahrin. Selagi Do-min membereskan halaman, si ibu ini hanya memandangi Do-min dengan penuh rasa kagum. Duh, ingat umur bu, itu kekasih anaknya loh. Masa iya sih bersaing sama anak sendiri? Setelah Ahrin selesai berdandan, dia malah pergi sendiri meninggalkan Do-min untuk beres-beres halaman rumah. Kemudian di saat Sunhee sedang bersama Ingi, dia pun bercerita tentang perasaan yang dia rasakan, bahwa dia mengagumi berondong yang sedang dekat dengan anaknya. Mendengar hal itu, Ingi pun mendukung perasaan dari sahabatnya untuk bisa mencoba sensasi berondong. Dasar mama, emang ya tahu aja yang muda-muda. Scene berganti di malam harinya, di mana Ahrin yang habis pergi dengan laki-laki lain, dia malah diturunkan di pinggir jalan. Alhasil Ahrin pun menelpon Do-min untuk menjemputnya. Duh, kasihan jadi laki-laki cadangan nih ya. Tentu dengan senang hati, Do-min pun menjemput Ahrin dan mengantarkannya untuk pulang. Sesampainya di depan rumah, Ahrin malahan tertidur di dalam mobil Do-min. Sementara Do-min yang membangunkan Ahrin bahwa mereka sudah sampai pun tak kuasa melihat Ahrin yang begitu menggoda. Alhasil dia mencoba mencipika-cipikok Ahrin. Namun belum juga sampai malahan si Ahrin terbangun. Dia pun bertanya kepada Do-min apa yang akan dilakukannya. Do-min yang kepergok mau mencipika-cipikok Ahrin pun mencoba menjelaskan bahwa dia ingin merasakan kehangatan dari Ahrin. Mendengar hal itu pun tanpa berlama-lama Ahrin langsung mengambil posisi kuda-kuda di dalam mobil. Dan akhirnya terjadilah persidangan di dalam mobil itu. Di keesokan harinya, Do-min menjemput Ahrin di depan rumahnya. Dia pun mencoba menelpon Ahrin, namun tak juga diangkat oleh Ahrin. Dan tiba-tiba Do-min merasakan sakit kepala yang membuatnya menghampiri Ahrin. Akan tetapi di situ Do-min malah disambut oleh Sunhee. Do-min yang sudah sempoyongan pun langsung diantarkan untuk beristirahat di dalam kamar dan dia pun langsung tertidur di situ. Ketika Do-min terbangun, dia melihat Sunhee sebagai Ahrin, yang menyebabkan Do-min langsung menangkap Sunhee. Sedangkan Sunhee yang emang dasarnya sudah lama tak dijamah pun langsung merespon baik tindakan dari Do-min.
Alhasil terjadilah kuda-kudaan di situ. Ya, walaupun Domin antara sadar atau enggak, Sung Hee pun terlihat mendominasi permainan mereka. Di saat Domin terbangun dari tidurnya, dia pun merasa bingung dengan apa yang sudah terjadi. Dia pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Setelah mencicipi berondong, Sung Hee pun menceritakan hal itu kepada sahabatnya. Mengetahui Sung Hee sudah sukses dengan rencananya, In Ji pun ikut merasa gembira dengan semua yang terjadi. Scene berganti di saat Sung Hee dan Domin yang sedang bertemu di sebuah restoran. Di situ Sung Hee pun mengatakan apa yang sudah mereka perbuat waktu itu. Domin yang merasa bersalah pun hanya bisa menuruti permintaan Sung Hee untuk menjadi kekasihnya. Cie dapetan tante nih ya. Setelah itu mereka berdua pun pergi jalan-jalan bersama. Dan dengan sedikit risih, Domin pun hanya bisa menyembunyikan hal itu dengan cara menggandeng tante-tante yang ada di sampingnya. Ketika di dalam mobil, Sung Hee pun meminta untuk main kuda-kudaan di situ. Ceritanya ketagihan berondong nih ya. Sementara Domin yang nggak mau menuruti Sung Hee pun harus diam karena lollipopnya dipaksa berdiri oleh sang tante. Lama-kelamaan Domin pun menikmati tindakan dari sang tante. Dan alhasil terjadilah pengeriwikan di situ. Scene berganti kepada In Ji yang berteleponan dengan temannya. Tiba-tiba Domin datang dengan lemas. Dan ternyata kalian tahu gak sih Domin ini adalah anak dari In Ji. Aduh, kok bisa jadi muter-muter gini ya? Semenjak kejadian itu, Domin dan Sung Hee pun sering sekali melakukan perzinaan. Dan tanpa sadar, In Ji pun masih mendukung apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Ya, dia nggak tahu aja sih kalau anaknya yang jadi budak nafsu Sung Hee. Beberapa saat kemudian, ketika Domin dan Sung Hee lagi main kuda-kudaan, di situ HP Domin pun berbunyi. Dan ternyata itu adalah telepon dari In Ji. Namun di saat itu Domin meninggalkan teleponnya di atas meja dan tidak mematikan panggilan dari sang ibu. Alhasil Sung Hee pun berbicara dengan In Ji. Mengetahui anaknya sedang main gila dengan sahabatnya pun, In Ji mendatangi rumah Sung Hee dan sedikit terjadi cekcok di situ. Di akhir film kita diperlihatkan Sung Hee yang sedikit mual dan ternyata Sung Hee ini sudah telat datang bulan. Dia pun bertemu dengan Domin dan mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung anaknya. Dan film pun selesai.